Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kawan-kawan sekalian pada perbincangan gerakan guru berkualitas. Pada hari ini kita melanjutkan perbincangan bersama Bapak Profesor Husni. Ya, itu kita bisa ukur. Ini ada satu yang bagus ya, satu pendapat dari tokoh yang memotivasi ya, guru, yaitu adalah William Arthur Ward. Dia membagi 4 kategori guru untuk bisa menilainya itu gurunya itu. Satu guru yang dia sebut dengan sebagai mediocre teacher. Itu hanya sekedar tells, hanya sekedar menjelaskan, menyampaikan. Kemudian yang kedua, dia membuat kategori guru sebagai good teacher, guru yang bisa mengexplain. Kalau tadi hanya tell, ya ini teks, ayo kita baca ini. Yang kedua, explain, menjelaskan. Nah, kemudian yang ketiga, dia membuat kategori superior teacher, guru yang sudah mulai bisa mendemonstrasikan materi-materinya sehingga mereka tarik. Tapi guru yang keempat dia sebut itu adalah great teacher. Itu guru yang bisa menginspirasi. Nah, jadi kalau kita coba introspeksi diri kita. Apakah saya ngajar ini hanya semata-mata menyampaikan materi? Apakah saya ngajar ini semata-mata tadi hanya yang menjelaskan, kemudian saya menjelaskan apa alasan-alasannya, atau saya ngajar ini dengan demonstrasikan. Nah, itu. Tapi kan itu kan hanya sekedar menyampaikan. Nah, kalau kita sudah sampai pada tingkatan menginspirasi, itulah baru dia menjadi guru yang benar itu. Jadi menginspirasi itu semua hal itu membuat anak itu menjadi gairah dan merasa, waduh, betul itu yang dianukan. Kalau dia masih di satu, maka dia harus berusaha menjadi tingkat yang kedua, kategori kedua. Dan yang sangat kita inginkan adalah guru yang pada tingkatan yang paling atas, dia menginspirasi siswanya. Itulah guru panggilan hati. Oh. Jadi guru panggilan hati ketika dia sudah bisa menginspirasi, sudah bisa membuat anak itu merasa, iya, saya harus seperti ini, saya harus mengerjakan ini. Itu yang dianukan gitu. Jadi sebelum dia mencapai kepada tingkat ini, berarti tingkatannya masih belum mencapai panggilan hati tadi. Karena itu tadi harus ada peningkatan. Walaupun yang 52% harus ada peningkatan kualitasnya. Sehingga nanti dia bisa menginspirasi. Karena orang bisa menginspirasi itu karena dia banyak baca, banyak pengalaman, banyak berdiskusi. Sehingga dia bisa melakukan itu. Jadi tadi ini juga membuat tadi bahwa 52-48 sama-sama di training. Ya, tapi bentuknya berbeda. Kalau ini penyadaran dulu, mindset, pada tahap awal, kalau ini sudah bagaimana meningkatkannya supaya dia tadi bisa sampai menginspirasi dengan bagus itu. Nah, ini anunya. Jadi guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi atau ilmunya, kemudian bukan sekedar wah dia menyampaikannya dengan bagus, atau dia bisa menyampaikan materi pelajarannya umpamanya secara sangat baik sehingga anak-anaknya berprestasi. Tidak sekedar itu, bahkan lebih dari itu, dia bisa dinilai atau menjadi inspirasi bagi para siswanya. Itu yang paling tinggi. Ya, itu tingkatan. Jadi itu bertingkat mereka itu. Tapi jadi, Prof, yang 52% tadi kan bisa kita kategorikan sebagai guru panggilan hati juga. Nah, ini mungkin bertingkat-tingkat juga. Ya. Ada guru yang sudah masuk kategori panggilan hati tetapi masih pada mungkin cara pikir saya level awal gitu. Level lanjut.
Nah, bagaimana juga kita bisa tahu sebagai guru, oh saya masih harus meningkatkan lagi. Ya, jadi memang betul. Jadi guru penglihatan itu pada level 1 sampai 4 ini ada mereka. Tapi kita harus tadi meningkatkan diri tadi ya nantinya. Jadi yang pertama itu dia tahun itu adalah dengan mengajukan pertanyaan siapa saya. Pertanyaan siapa saya ini penting untuk melihat saya guru. Kalau guru, apakah saya sudah melaksanakan tugas sebagai guru? Ini kan gede-gede. Apakah apakah murid sudah menganggap saya sebagai guru? Nah, ini harus dianukan dulu karena itu yang pertama itu kenali diri dulu. Bahwa kalau guru panggilan itu dia kenali dulu. Apakah saya ngajar ini memang semangat untuk mencerdaskan dan membuat anak didik saya menjadi lebih maju. Itu akan kelihatan nanti apakah dia datang tepat waktu. Atau dia datang nanti terlambat, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Nah, itu kan diukur tadi. Karena itu mengukur yang pertama itu adalah ukur oleh diri sendiri dulu. Ya, jadi cara mengukur kenali diri itu adalah dirinya sendiri. Kenali dulu diri sendiri, mengajukan pertanyaan. Muhasabah diri, bawa kaca. Saya ini guru. Apa betul saya ini sudah guru? Nah itu termasuk tadi pertanyaannya, apakah saya ini sudah membuat anak didik saya menganggap saya sebagai guru? Itu kan. Nah sedangkan yang kedua, kalau misalnya itu dalam mengenali diri itu, bisa juga kita minta orang lain yang mengatakan saya ini guru atau tidak. Nah kita bisa minta pendapat para murid kita, murid saya ini guru enggak? Nah biasanya guru yang baik, dia selalu mengadakan evaluasi. Tolong evaluasi secara tertulis tanpa nama. Dia buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya. Dianukan oleh murid. Itu murid yang bisa memberikan itu. Sehingga dia bisa mengaca diri. Apakah betul saya ini sudah guru? Atau saya ini kalau guru-guru pada level apa? Apa level 1 tadi, level 2, level 3, atau sudah gini. Bisa juga minta kepada teman sejawat. Yang menemukan angket atau pertanyaan lah, question, ajukan kepada mereka untuk tanpa nama juga. Bisa juga kepada orang tua murid dan gini. Karena kita kenal juga ada enggak guru-guru yang untuk kita kenal. Jangan-jangan gurunya enggak kenal dengan orang tua muridnya. Dan orang tua murid enggak kenal itu guru anak saya. Nah, itu kalau guru kan dia kan merasa, oh itu guru anak saya. Itu ini kan banyak yang enggak. Nah itu mengenalkan diri, di sana kita memerlukan tadi bagaimana dia menyadarkan dirinya, saya ini guru benar atau enggak? Jadi panggilan hati bisa pada semua level tadi. Tapi tadi tahap tingkatannya itu adalah tadi, ya perlu ditingkatkan lagi. Tapi kalau yang 48 ini merubah mindsetnya dulu. Kalau ini mindsetnya udah benar, mindsetnya udah benar. Udah lebih gampang untuk menentukan. Tapi yang ini yang biasanya merubah mindset itu lebih lama. Lebih lama merubah mindset itu. Jadi semua guru, setiap guru itu harus melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Betul. Dengan cara satu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, berintrospeksi barangkali begitu. Tapi bisa juga mendapatkan masukan dari pihak lain. Pihak lain itu rupanya ada muridnya sendiri, teman sesama guru, kepala sekolah aja bisa juga gitu kan, orang tua, murid juga bisa, atau bahkan barangkali sekarang masyarakatnya ya, stakeholder pendidikan secara keseluruhan. Jadi masukan-masukan penilaian terhadap dirinya itu akan menempatkan dia sebetulnya posisi sebagai gurunya ada di mana. Dari sanalah kita akan memperbaiki kualitas katakanlah sebagai seorang guru. Nah, itu namanya mapping, pemetaan diri kita sendiri sebagai guru. Kita petakan. Karena kalau tanpa mapping kita tidak tahu di mana kelemahan kita. Prof, kalau ada pertanyaan seperti ini, Prof.
Yang paling sulit tadi itu kan yang 48%. Katakanlah harus terjadi revolusi pada diri dia sendiri, atau kalau oleh kepala sekolahnya atau pihak lain, orang itu harus dilakukan perubahan secara total, kan akan merubah mindset, paradigma berpikir dia harus berubah. Ini kan berarti akan lebih panjang proses perbaikannya, peningkatan kualitasnya. Nah, karena jumlahnya yang banyak, 48% itu kan banyak sekali, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen untuk memperbaiki agar dia bisa mengenal dirinya sendiri gitu? Itu kan nggak gampang untuk mengenal diri sendiri itu. Treatment apa yang bisa dilakukan oleh katakanlah pihak manajemen? Iya. Manajemen itu tadi yang tugas yang pertama dia lakukan itu adalah memetakan tadi. Jadi membantu guru memetakan dirinya. Jadi manajemen itu yang membantu. Gunakan fasilitas, kalau sekarang ini sudah ada fasilitas IT, gunakan fasilitas itu untuk memudahkan mengumpulkan peta dirinya tadi. Jadi yang pertama kan dia sendiri mengevaluasi. Ini mungkin bisa dia sendiri lah kan gitu. Kemudian yang kedua orang lain. Ya, ini kan bisa bantuan manajemen pada muridnya, pada orang tua, pada teman sejawatnya, itu bisa menggunakan ini gitu. Jadi peran manajemen itu adalah yang pertama memetakan dulu. Setelah ketahuan petanya, baru mengelompokkan. Oh, ini dia yang perlu perubahan mindset. Nah, ini kan, jadi tidak dipukul rata, tapi ini dia. Kita harus beri perhatian khusus untuk mereka. Nah, ini yang kadang-kadang kita kan suka melatih itu langsung campur aja, tanpa berdasarkan fakta. Nah, kalau dengan fakta kita ketahuan ini dia. Nah, bagaimana cara mengatasi mereka ini? Nah, apakah mungkin cara mengatasinya tidak mereka sendiri, nanti bisa diajak gabung dengan yang 52. Tapi materinya adalah materi memecahkan problem mereka. Nah, misalkan tadi persoalan takdir. Takdir itu kita bisa minta tokoh atau salah satu guru kita yang paham tentang makna takdir gitu, yang sini ya, kemudian dia menjelaskan tadi bahwa takdir itu bisa berubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi kalau sudah takdir itu harus bisa berubah. Karena itu tadi tidak boleh mengeluh tadi, tidak boleh mengeluh, tidak boleh memaki, tidak boleh menyesali takdirnya itu. Nah, tapi syukuri tadi sehingga dia bisa berubah tadi. Nah, kita undang itu untuk menjelaskan tentang makna takdir pada mereka, merubah mindset itu tadi. Ya, sehingga di akhirnya si tokoh ini dia akan bicara. Sekarang kamu sudah jadi guru. Jadi kalau kita lihat takdir tadi, ya kita harus syukuri posisi kita jadi guru sekarang. Tapi takdir kita bisa berubah menjadi lebih bagus dengan jadi guru ini. Nah, itu kan penyadaran itu yang harus dilakukan. Penyadaran bisa dengan ceramah, bisa dengan mengambil contoh seorang yang tokoh misalkan yang merubah nasibnya. Saya ingat itu ada satu buku yang saya baca, seorang yang guru pada mulanya terpaksa jadi guru di satu kota, kemudian dia mulai menyadari kalau saya jadi guru ini tidak saya manfaatkan dengan baik, apakah saya mungkin berubah? Nah, di dalam cerita itu dia akhirnya menyadari bahwa saya harus bekerja sebaik mungkin di guru. Setelah gurunya bagus, dia menjadi baik, dia terkenal. Setelah terkenal, dia diajak orang, karena tokoh yang udah mulai dengan guru yang dikenal, ke politik. Nah, kemudian di politik dia diangkat untuk akhirnya karena ketokohannya diangkat menjadi pejabat kepala daerah. Nah, itu akan menunjukkan takdir itu bisa berubah kalau bisa anukan gitu. Jadi yang kita anukan gitu. Jadi kepada mereka ini jangan hanya pada satu, misalkan hanya ceramah, enggak. Ambil tokoh contoh, ambil simulasi, macam-macam lah. Sekarang model metodologi itu kan banyak sekali untuk menyadarkan ini. Dan itu mungkin kalau dulu dalam pelatihan yang kita lakukan, kita membuat dua model. Satu, kita temukan sebagai timnya itu seorang sarjana agama, ahli agama, yang satu psikologi, sarjana psikolog. Mereka sebagai tim tadi untuk
membongkar mindset tadi. Nah, sehingga untuk suatu saat mereka menjadi penyadaran gitu, itu artinya gitu. Jadi memang, tapi harus berarti peran manajemen memberi perhatian khusus kepada mereka. Sebab kalau tidak mereka akan menjadi duri dalam daging. Kalau mereka tadi setiap rapat itu tidak pernah bisa anukan gitu. Ya, jadi di sini peran manajemennya adalah di sana petakan, atasi, ya, kemudian setelah diatasi beri peluang mereka untuk menikmati mindset yang sudah dia rubah. Iya. Kawan-kawan sekalian, dari penjelasan Profesor Husni Rahim tadi kita dapat mengambil kesimpulan barangkali bahwa untuk menjadi guru profesional sebagai guru panggilan hati itu kunci pertama adalah yang bersangkutan harus mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk mengenal diri sendiri ini, kalau dari yang saya pahami penjelasan beliau tadi, itu paling tidak ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Satu, pendekatan agama, gitu. Tadi disebutkan sebagai menjadi guru ini sudah takdir. Takdir bagaimana cara memahaminya. Takdir yang harus kita terima sebagai anugerah atau takdir yang perlu kita sesali. Guru harus paham itu, harus menyadari itu. Atau dengan cara lain ada intervensi ilmu pengetahuan. Kepala sekolah bisa melakukannya, guru yang bersangkutan bisa juga melakukannya dengan melakukan pemetaan, mapping terhadap diri sendiri atau guru yang ada. Posisi saya, posisi yang bersangkutan sebagai guru itu sekarang berada di mana? Dan apakah dia masih berada di kota yang lain? Ataukah sudah masuk ke dalam kategori sebagai guru panggilan hati? Kalau dia sudah berada sebagai guru panggilan hati, dia pada tingkat yang bagaimana? Nah, pemetaan ini diperlukan, dan barangkali Guru Tas Pak Husni ya, suatu saat Guru Tas bisa membantu di dalam pemetaan guru itu tadi. Nah, jadi menjadi guru panggilan hati itu kunci utama yang harus yang dimiliki oleh setiap guru adalah dia mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Banyak cara untuk melakukannya, dan pihak manajemen banyak cara juga untuk membantu meningkatkan kualitas guru itu. Saya kira begitu, Prof. Ada tambahan lain yang ya, ada satu lagi mungkin yang perlu kita ingat setelah kita memetakan diri, maka yang kedua dalam pemetaan diri itu harus ada prospek ke depan. Si guru harus mempertanyakan, saya ingin jadi guru seperti apa? Nah, itu harus kan. Jadi membangkitkan bahwa setelah saya tahu peta saya ingin seperti apa. Nah, sehingga akan ketahuan nanti langkah yang harus dia pakai untuk bisa menjadi guru yang seperti itu yang diinginkannya itu. Nah, ini yang menolong nanti, artinya ketika kita sudah petakan diri, jangan lupa setelah peta kita ingin guru yang seperti apa saya ini. Oh, saya ingin guru yang seperti si A, atau guru yang tadi bisa menginspirasi misalnya gitu. Guru yang ya disenangi semua murid gitu. Guru yang merasa muridnya itu setiap dekat dengan gurunya merasa senang mendapat sesuatu dari dirinya. Nah, itu kalau itu sudah ada kita buat juga, ya itu apa yang kita inginkan. Itu bisa membuat perencanaan juga. Oh, saya harus merubah diri ini. Saya harus melakukan ini, Itu suatu bentuk melatih ya kemampuan dengan dirinya sendiri. Itu kita selama ini selalu melatih itu ingin orang lain datang, kita bayar gitu. Sebenarnya tidak semua harus dengan seperti itu. Bisa dimulai tadi dengan dirinya sendiri dulu untuk perempuan. Ya, baik. Jadi mengenal diri sendiri itu sifatnya positioning. Kalau kita sudah tahu posisi kita di mana, lalu kita mau bagaimana? Kita mau menjadi apa? Mungkin nanti bisa diteruskan. Kapan saya harus berada dalam posisi itu? Ya. Gitu. Pada tingkat yang bagaimana nanti posisi itu saya harus capai. Saya kira sangat menginspirasi untuk kita semua, Prof. Termasuk tentu saja para guru. Ya.
guru baik yang ada di sekolah, di madrasah, maupun juga guru yang ada di rumah, guru yang ada di kantor, di tempat, di perusahaan umpamanya. Karena semua kita pada dasarnya adalah guru untuk lingkungan kita. Terima kasih sekali Prof. Oke. Wawasannya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk mengelaborasi lebih jauh bagaimana guru meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik sebagai guru panggilan hati. Sekali lagi terima kasih. Kawan-kawan sekalian, nantikan pembicaraan bersama Profesor Husni Rahim pada kesempatan yang akan datang. Kita akan mendalami lebih lanjut bagaimana menjadikan diri kita sebagai guru yang baik ya bagi lingkungan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan kami tunggu dalam perbincangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.